Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah microleading yaitu Bapak Dr. Supardi PhD dan juga kawan-kawan manajemen pendidikan Islam semester 6 yang kami banggakan. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan penjelasan mengenai keterampilan teknik seorang pemimpin, di mana pada pembahasan kali ini dibagi menjadi 4 subbagian. A. Definisi keterampilan kepemimpinan. B. Teknik keterampilan kepemimpinan sebagai seorang pemimpin. C. Pentingnya keterampilan kepemimpinan. Dan yang terakhir, D. Teknik mengembangkan keterampilan pemimpin. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke pembahasan pertama mengenai definisi keterampilan kepemimpinan. Mengetahui definisi keterampilan kepemimpinan dan melihat contoh yang relevan dapat sangat membantu ketika mulai menulis resume. Jika melamar pekerjaan yang mengharuskan untuk mengambil inisiatif dan menjadi pemimpin, baik sebagai manajer atau di antara rekan kerja, maka sebaiknya mencantumkan keterampilan kepemimpinan di resume yang dibuat. Keterampilan kepemimpinan adalah keterampilan yang digunakan saat mengatur orang lain untuk mencapai tujuan bersama, baik Anda berada di posisi manajemen atau memimpin proyek. Keterampilan kepemimpinan mengharuskan dapat memotivasi orang lain untuk menyelesaikan serangkaian tugas, seringkali sesuai jadwal. Kepemimpinan bukan hanya satu keterampilan, melainkan kombinasi dari beberapa keterampilan yang berbeda bekerja sama. Selanjutnya, ada contoh keterampilan yang membuat seseorang pemimpin yang kuat. Akan disampaikan oleh saudara Ahmad Khairul Fajar. Selanjutnya yaitu contoh keterampilan yang membuat seseorang pemimpin yang kuat meliputi A. Kesabaran, B. Empati, C. Mendengarkan secara aktif, D. Keandalan, E. Keteguhan, F. Kreativitas, G. Kepositifan, H. Umpan balik yang efektif, I. Komunikasi tepat waktu, J. Membangun tim, K. Fleksibilitas, L. Mengambil resiko, dan M. Kemampuan untuk mengajar dan membimbing. Selanjutnya itu B. Teknik keterampilan kepemimpinan sebagai seorang pemimpin. Keterampilan dimaksud adalah keterampilan untuk melaksanakan tugas kepemimpinan yang efektif dan efisien. Menurut Robert L. Katz mengatakan bahwa keterampilan yang harus dimiliki oleh administrator yang efektif adalah keterampilan teknis, technical skill, keterampilan hubungan manusia yaitu human relation skill, dan keterampilan konseptual, conceptual skill. Profesor Dr. Sudarwan Danim 2015 halaman 215. Terima kasih. Baik, selanjutnya menjelaskan tentang teknik keterampilan kepemimpinan sebagai seorang pemimpin. Di sini ada beberapa yang dimana menjelaskan yaitu jenis-jenis keterampilan dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada keterampilan teknis. Yang kedua, keterampilan hubungan manusiawi. Yang ketiga, keterampilan konseptual. Selanjutnya yaitu kepemimpinan berbasis keterampilan, di mana di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama kompetensi, yang kedua atribut individual, yang ketiga hasil kepemimpinan, yang keempat pengalaman karir, yang terakhir yaitu pengaruh lingkungan. Selanjutnya yaitu bagian C menjelaskan tentang pentingnya keterampilan kepemimpinan. Nah, yang terpenting Anda harus memahami pentingnya keterampilan kepemimpinan, di mana menjadi pemimpin yang efektif adalah susah untuk dicangkul, tetapi ganjaran yang dihasilkannya sepadan dengan masalahnya. Bukan posisi kekuasaan, tetapi keterampilan kepemimpinan Anda yang membantu Anda berpikir dengan cara yang unik dan out of box. Untuk muncul sebagai pemimpin sejati, Anda perlu menguasai keterampilan dan pengetahuan Anda. Secara bersamaan, Anda perlu menampilkan keterampilan kepemimpinan penting yang spesifik. Keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Komunikasi merupakan hal yang penting, dan seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Masalah dominan di tempat kerja seringkali berasal dari miskomunikasi. Yang kedua, penyelesaian masalah.
Tanggung jawab merupakan inti dari seorang pemimpin adalah untuk menyelesaikan semua masalah organisasi di setiap tingkatan. Yang ketiga, membangun hubungan. Seorang pemimpin harus mampu membangun hubungan yang positif dengan para anggota organisasinya. Yang keempat, berusaha mendapatkan umpan balik. Dengan memberikan umpan balik yang membesarkan hati dan membangun kepada anggota tim seringkali muncul sebagai garis penentu antara keberhasilan dan kegagalan karyawannya. Yang kelima, kepercayaan. Di era digital saat ini, sejauh mana pemimpin tampil sebagai pemimpin yang jujur dan dapat dipercaya akan menentukan jejak kesuksesan sebuah organisasi. Yang keenam, empati untuk tim. Empati bertentangan dengan harapan. Empati telah muncul baru-baru ini sebagai salah satu keterampilan kepemimpinan yang paling didambakan dan penting untuk diperoleh. Yang selanjutnya, D. Teknik mengembangkan keterampilan pemimpin. Yang pertama, diperlukan patokan. Dikatakan bahwa seorang pemimpin belajar menjadi pemimpin. Artinya, seseorang harus diberi waktu agar ia bisa menjadi pemimpin. Yang kedua, diperlukan ujian pada awalnya. Orang yang berpotensi harus disaring melalui tes intelektual dan psikologi. Contohnya, banyak demonisasi dan organisasi misi di Amerika memberikan tes psikologi pada calon misionaris mereka. Yang ketiga, pelatihan efektif pengalaman. Hal ini adalah hal yang penting karena banyak situasi yang dapat dijadikan alat untuk memberi seseorang pengalaman dalam memimpin. Yang keempat, percobaan kerja magang. Ini adalah metode yang dapat meningkatkan jiwa kepemimpinan dengan mudah. Selanjutnya, yang kelima, mengukur perkembangan. Mengukur perkembangan pemimpin merupakan hal yang penting dan perkembangan kepemimpinan seseorang harus diukur. Baik, itu dia pemaparan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.